Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Pengusaha, podcast dari Sekbi 7 SMA ITB Fitra Insani, tempat di mana kalian bisa mendengarkan segala hal-hal tentang kewirausahaan. Oke, jadi di episode pertama ini, kita akan membangun semangat kalian dengan memperdengarkan kisah-kisah inspiratif dari pengusaha sukses yang ada di dunia. Yang pertama, kita punya Bob Sadino. Siapa sih yang gak kenal dengan Bob Sadino? Perjalanan bisnisnya diawali dari kegagalan bisnis sewa mobil akibat satu-satunya mobil yang dimilikinya mengalami kecelakaan. Terlihat dari sini, Bob Sadino sudah tidak memiliki apapun kecuali mobil rusak tersebut. Nah, karena tidak punya uang untuk memperbaiki mobilnya, Bob pun beralih menjadi tukang batu dengan gaji hanya sebesar 100 rupiah. Tak lama setelah ia menjadi tukang batu, akhirnya ia mulai memelihara ayam. Kemudian muncul ide untuk membuka usaha. Berangkat dari nol, dia dan istrinya lantas menjadi peternak ayam. Semenjak menjadi peternak ayam, Bob mendapatkan inspirasi bahwa ayam saja bisa untuk bertahan hidup. Mengapa manusia tidak bisa dan kalah dengan ayam? Dan usaha keras dan kesabaran, dia dan istrinya memiliki banyak pelanggan. Cacian dan makian telah ia terima, tapi tak pernah sekalipun mematahkan semangat Bob dan istrinya untuk melanjutkan usaha. Justru, dengan cacian yang ia terima, dia semakin memperbaiki pelayanan yang dia berikan kepada pelanggan. Hingga akhirnya, Bob bisa membuka pasar swalayan tunggal yang dinamakan Camp Chicks. Berkat kemampuan dalam berbahasa Inggris, ia akhirnya mendapatkan banyak pelanggan setia warga negara asing. Sejak saat itu, ia mengetahui jika target pasarnya tersebut sangatlah besar. Bagi masyarakat lokal, swalayan tersebut terasa sangat asing karena Bob memang menargetkan pasarnya adalah warga negara asing. Keberhasilan Camp Chicks kemudian diikuti dengan pembuatan Camp Food sebagai supermarket kedua milik Bob yang khusus menjual olahan daging dan juga sosis. 10 tahun pun berlalu. Usahanya semakin besar, dan besar. Tak jarang ia membantu rakyat kecil untuk membangun usahanya. Nah, gimana nih? Kita udah dengerin perjalanan hidup Bob yang jatuh bangun. Sangat menginspirasi bukan? Terutama dari kegigihan, ketekunan, dan sikap rendah hati Bob. Itu patut banget buat kita contoh. Meski semasa perjuangannya dia sering dimaki, tapi ia tetap memberikan pelayanan yang prima untuk semua pelanggannya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari pengusaha paling sukses di dunia dengan perusahaan e-commerce top dunia, yaitu Alibaba. Pasti udah pada tahu kan siapa CEO-nya? Iya, siapa lagi kalau bukan Jack Ma. Jack Ma lahir dari keluarga miskin yang menjadi korban dari revolusi kultural di Cina. Cara dia belajar bahasa Inggris yaitu dengan sukarela mengantarkan para turis tanpa dibayar. Karena dari awal uang bukanlah tujuannya, Jack Ma sengaja mengantar para turis. Dengan imbalan, mereka harus mengajarkan Jack Ma bahasa Inggris. Cara yang unik bukan? Nah, ketika Jack Ma sudah mulai remaja, ia juga ingin menempuh pendidikan di universitas. Tapi tahu nggak? Nggak ada satupun universitas yang mau menerima Jack Ma. Bahkan, dia telah ditolak oleh 10 universitas ternama di dunia. Selama 3 tahun, ia terus cari universitas. Tapi, nggak ada juga yang menerima Jack Ma. Sampai akhirnya, ia pun mencoba melamar kerja. 30 kali ia melamar kerja, tapi gak ada yang menerima dia. Semuanya menolak. Bahkan buat jadi pelayan di KFC aja, dia ditolak. Dari 34 yang mendaftar, hanya 1 orang yang ditolak. Iya, Jack Ma sendiri. Kalian bayangin, susah itu awal karir dari seorang pengusaha terbesar di dunia. Tapi setelah itu, Jack Ma akhirnya menemukan tempat untuk mendapatkan penghasilan. Ia diterima menjadi guru sekolah di mana ia saat itu digaji sebesar $10 per bulan. Nah, pada tahun 1995, internet mulai dikenal tuh. Karena Jack Ma orangnya tak pernah kehabisan ide, akhirnya dia mengidekan untuk mengembangkan pasar online yang saat ini terbukti menjadi yang terbesar di dunia. Awalnya orang-orang gak pernah percaya kalau Jack Ma bisa sukses ini sekarang. Karena sebagian besar orang menganggap bahwa Jack Ma ini aneh.
Gak ada yang percaya kalau internet bisa sebesar ini di era sekarang. Yang mencaci bahkan pernah bilang kayak gini loh. Ini ide bodoh kan? Kita tak pernah mendengar tentang internet dan kamu pun tak pernah tahu apa-apa soal komputer. Tapi cacian kayak gitu gak bisa matahin semangat Jack Ma untuk terus berusaha. Tapi sekarang terbukti kan, prediksi Jack Ma bener. Ia berhasil mengembangkan Alibaba hingga menjadi yang paling sukses di dunia. Bahkan, Alibaba disebut-sebut melebihi Facebook loh. Dalam hitungan per hari, Alibaba pun disebut berhasil melampaui eBay dan Amazon. Dari Jack Ma kita bisa belajar, penolakan tiada henti bukanlah akhir dari segalanya. Selagi kita mau berusaha, kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Selain itu, kita juga diajarkan untuk tidak boleh ragu. Jack Ma dikenal suka menjajal banyak tantangan. Tapi ia selalu mengatakan tidak pernah meragukan kemampuannya untuk berhasil. Ia juga mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui hari esok dengan pasti. Oleh karena itu, dalam berbisnis, kita tak boleh ragu dalam mencoba. Karena gagal itu biasa. Nah, sekian kisah inspiratif dari pengusaha-pengusaha ternama di dunia. Gimana? Udah bisa ngambil pelajaran belum dari kisahnya Bob Sadino dan Jack Ma? Intinya, dari kisah mereka berdua, kita diajarkan untuk selalu berusaha dan pantang menyerah. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap usaha yang kita lakukan dapat diberi kemudahan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kak, mau nanya, gimana caranya supaya bisnis makanan saya bisa tetap berdiri walaupun di masa pandemi? Apakah saya pindah ke online saja atau tetap offline? Soalnya langganan saya semuanya yang offline langsung balik ke saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk bisnis di pandemi COVID ini, alangkah baiknya kita terjun ke dunia peronlinean. Kenapa? Karena sekarang kita sudah masuk ke zaman modern yang serba online. Jadi, kalau kita masih offline terus aja, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita terjun ke dunia online, maka cakupannya pun akan lebih luas dan lebih banyak juga presentasi orang yang membeli produk kita. Justru di saat pandemi inilah, banyak orang yang memanfaatkan sebagai peluang usaha online sebab orang-orang sekarang kerja, belajar, dan belanja pun di rumah. Karena sekarang dunia bisnis sudah berpindah ke dunia bisnis online, maka bisnis-bisnis yang dulunya offline sekarang juga banyak yang berpindah ke bisnis online. Karena mereka mengikuti perubahan zaman agar mereka tidak tertinggal zaman dan bisnis mereka pun bisa lebih berkembang dan menjadi lebih baik. Oh ya, tambahan, kalau kita memang sudah punya langganan, kenapa nggak jadi reseller kita aja? Jadi, bisnis kita pun jadi lebih besar dan produksi kita pun akan naik. Dengan adanya banyak reseller, maka bisnis kita pun akan menjadi lebih dikenal dan omset pun naik dengan drastis. Mungkin segitu yang bisa kami jawab. Semoga bermanfaat ya. Juga semoga bisnis makanannya menjadi besar dan dapat berjalan lancar. Semangat! Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung podcast ini. Semoga episode ini dapat bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.